ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. Istighfar kepada Allah. Siapa yang mengatakan ini? Ini membusir ya. Aku minta ampun kepada Allah dari ucapan bila amalin, yang ucapan itu kosong dari amal. Laqad nasabtu bihi, dan aku telah menasabkan bihi dengan kata-kata tanpa perbuatan itu, seakan-akan saya mengatakan ada orang memiliki naslan anak lizi ukumin, padahal orangnya itu mandul. Jadi orang itu ngomong tok tapi tidak melakukan apa yang dia katakan, itu sama seperti kita membayangkan ada orang yang mandul atau nggak punya kemaluan tapi punya anak. Mustahil loh. Nah, gitu. Nggak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah. Nah terus gimana ini? Berarti kalau kita belum, setiap ucapan kita baru kita boleh ngomong, kalau kita sudah amalkan, waduh. Terus piye? Kata para ulama, kalau kamu tunggu dirimu ngomong baik, tunggu dirimu sempurna dulu. Nggak ada orang yang bisa memberi nasihat setelah Rasulullah SAW. Cuman Rasulullah saja kalau begitu yang layak memberi nasihat. Kalau kamu tunggu diri kamu sempurna dulu baru ngomong kebaikan, ya gak bakal. Cuma Nabi yang pantas. Lah terus bagaimana? Meninggalkan ngajak orang kebaikan, melarang orang keburukan, itu meninggalkan hal ini, meninggalkan amar nahi mungkar, itu dosa sendiri. Nah, meninggalkan amal itu dosa yang lain. Wis gak amar ma'ruf nahi mungkar, yo gak amal sisan, dua itu dosanya itu. Ya minimal dapat satu lah dosa ya. Ya gitulah. Misalnya gini lah, enek Pak Udut terus ngomong karo anak, kowe gede aja Udut, kowe Pak ngene ya makna. Ya kan? Lho dede Udut. Lho alhamdulillah, yang penting dia ngomong dulu. Dia itu dikatakan maksiat karena apa? Karena dia ngomong, ya. Karena dia ngomong tidak sesuai sama kelakuannya. Itu sudah maksiat sih. Daripada dia diam, itu dua. Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu dosa sendiri. Paham nggak? Jadi bukan terus berhubung kita belum mengamalkan apa yang kita katakan terus kita gak usah ceramah-ceramah, gak usah ngomong-ngomong api, kue dewe urang api, kue. Nah, iya betul. Ada ancamannya orang yang ngajak orang kebaikan, dia sendiri itu belum mengamalkan apa yang dia katakan, atau ngelarang orang berbuat tapi dia sendiri masih ngerjakan. Kowe ngono ya, cudut. Melek loh, tapi dia sendiri udut. Ini masalahnya. Terus piye? Lah itu udah salah, itu enggak bener. Tapi dia meninggalkan amar nahi mungkar itu dosa sendiri. Nah, minimal orang itu meminimalisir maksiat, ya. Mosok mbok borong kabeh, wis mbok lakoni yo gak ma'ruf nahi mungkar sisane, ya. Yo kita minimalisir. Wallahu ta'ala alam. Amartukal khair walakin ma'tamartu bihi. Ini sebenarnya beliau bilang begini, Imam Busiri ini tawadhu, ini dia sendiri itu wah sudah luar biasa itu beliau itu, ya. Jadi cirinya orang besar itu selalu tidak merasa. Cirinya orang besar itu selalu tidak merasa.
Tapi kalau orang itu terlalu pongah gitu, ngomong semua kebaikan dunia akhirat terus diborong kabeh, terus ngomong kegedean, kosong itu. Cirinya orang mulia, dia memiliki tapi tidak merasa memiliki. Tidak merasa memiliki. Maka Imam Busiri ini ngomong begini, ini tawaduan, ini tawadu. Amartukal khair, aku mengajak engkau terhadap kebaikan, lakin ma'tamartu bi, aku sendiri belum mengerjakannya. Wa mastaqamtu, dan aku sendiri itu belum bisa istiqomah. Fama qauli, apa guna ucapanku laka terhadapmu? Istaqimi, istiqomah. Saya sendiri belum istiqomah. Padahal beliau tuh sangat istiqomah, wali nih. Nek wali orang istiqomah apa sudah diwali ya? Ini Imam Busiri yang ngomong begini, ini wali nih. Muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abbas Al-Mursi itu Masya Allah wali besar itu. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu termasuk wali malati. Wali malati gitu ya. Gak kena diutik nek nesu wik malati. Ada beliau setengah baca kitab. Ada ya ustadz lah gitu, ustadz hafid Quran dia, ahli fikih. Negur nggak ada begitu. Endi sing diwaca, Mbah? Ngene cara ngono. Maca apa, Mbah? Ngono. Dipelili. Oh, ukhruj ya mangkut. Oh, cah iki walat kowe. Setelah itu semua hafalan Qurannya hilang semua. Semua ilmu-ilmu yang dikumpulkan fikih hilang, nggak ada yang diingat. Sampai ada seorang ulama itu membujuk hati beliau untuk sudi mengembalikan Fatihah sama Qul Huwallahu saja, karena nggak bisa sholat. Syekh, tolong dikembalikan hafalannya, yuk minimal Fatihah sama Qul Huwallahu, karena dia nggak bisa sholat. Ya wes tak balik nih. Jadi semua hilang di dalam kepalanya, cuman bisa ingat Fatihah sama Qul Huwallahu saja. Itu pun supaya dia bisa sholat. Bahaya itu malati sama orang soleh. Nah, saya Abdul Abbas Mursi punya murid sing aran Burdah iki, wali besar. Wali besar. Terus kalau beliau nggak istiqomah, lo pone aku, pone kue barang. Maksudnya apa kayak iki? Tawadu ngono lho, tawadu dadi wong ki walaupun kamu sudah sampai makom apa, ojo kemelinti ngono lho. Yang melinti, terus cerita kegedean saya ini orangnya ya, saya ini yes. Walah, orang itu terlalu banyak ngomong aku itu bahaya, itu namanya sifat anania. Oh, apa yang ngomong aku. Nah, namanya orang besar itu tidak pernah merasa, ya, tidak pernah merasa. Dia tenggelam dalam hatinya tuh syuhud. Semua yang saya miliki ini kan dari Allah, bukan milik saya. Maka dia tidak pernah merasa orang-orang besar itu. Maka Imam Haddad mengatakan, apapun pujian, sanjungan yang datang kepadaku, semua segera aku lemparkan ke lautan samudra milik Rasulullah SAW. Karena apa yang kita miliki ini kan, ini rembesan anugerah Allah karena kita punya nisbat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita nggak punya hubungan sama apa ya koyo ngene adewe gak. Maka sebenarnya yang memiliki itu siapa? Punyanya Nabi, bukan punya kita. Allah Ta'ala. Paham ya? Wala tazawwatu, ini kembali beliau ini tawaddu, Masya Allah. Dan aku sendiri itu tidak memiliki bekal qoblal mauti, untuk kehidupan selepas maut, nafilatan berupa amal-amal sunnah. Nggak ada amal sunnah saya mah yang fardu-fardu aja. Walam usolli, dan aku tuh nggak pernah sholat, kata beliau Imam Busiri, siwa fardin, kecuali sholat fardu tok. Walam asumi, dan aku nggak pernah puasa sunnah, hanya puasa wajib saja. Saya tuh enggak. Masya Allah, ini saking tawaduknya. Jadi orang itu ya dilatih ya, man tawadu'a rafa'ullah. Ini janji. Man tawadu'a rafa'ullah. Barang siapa yang tawadu justru akan diangkat oleh Allah. Barang siapa yang merendah karena Allah, lillah gitu loh. Karena Allah loh ya. Karena ada orang itu ngomong gini, Mas aku ki apa to? Yes, aku ki yo akeh dosa.
Ben dia dianggap tawadu. Kok dia ngomong, wah sampai kita tawadu. Dia kok jero ati. Wah, kan. Lagi wudu iki. Lah makanya aku iki enek khidmat ki. Beb, aku nyuci piring ae. Ngono. Terus sekarang delok koncone. Piye reaksine? Terus konco, kowe iki tawadu men. Wah, kowe ketika dia merasakan manis kata-kata sanjungan, kowe iki jan tawadu tenan. Itu bukan tawadu iki. Riya namanya itu. Nah, yang benar tuh lillah. Man tawadhu'a lillah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Justru terangkat. Barang siapa yang gumede, terlalu sombong itu justru direndahkan oleh Allah. Direndahkan oleh Allah Subhanahu. Coba kamu lihat ada foto-foto orang hilang di pinggir jalan tuh yang di bawahnya ada tulisan coblos saya gitu loh. Kan coba kamu lihat foto-foto para ulama itu di mana? Nggak ada fotonya para ulama itu di rumah orang-orang yang memang mencintai mereka. Ya enggak? Di mana tempatnya para ulama? Di hatinya orang-orang yang ingin baik, mencari kebaikan. Coba kamu lihat itu orang yang ngomong kebaikan itu ada maunya itu loh. Ngomong api kan kita udah tahu tuh arahnya. Pilihlah saya. Jadi orang itu kalau terlalu menyanjung dirinya direndahkan oleh Allah. Tapi kalau orang merendahkan dirinya karena Allah, justru Allah akan angkat. Seperti Imam Busiri, seluruh dunia baca syair beliau ini. Bahkan itu digembok makam kunci, digembok makamnya Nabi SAW itu tertulis syair beliau, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Suatu kemuliaan. Semua di dunia ini membaca syair burdah ini berkah karena beliau tawadhu. Nah, ada satu lagi. Kadang orang itu misalnya contoh, aku sengaja dia perasaan aku sudah mengambil yang rendah-rendah lah saya karena Allah. Nah, terus dia bilang gini, alhamdulillah bisa tawadhu karena Allah. Purung gini. Tapi ini durneh ya, kata Imam Ibnu Athaillah, man asbata nafsahu mutawadi'an faqad asbata nafsahu mutakabbiran haqqan. Barang siapa yang mengklaim dirinya sudah tawadhu, maka dia sungguh orang yang takabur yang hakiki. Nah, ketika kita mampu tawadhu, merendahkan hati kita karena Allah, kita hadirkan yang menggerakkan saya bisa tawadhu itu Allah. Nah, hingga lebur akhirnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa ilahil ma'ab.